Halo, selamat datang di Main Worship Service. Kami sangat senang menyambut Anda yang telah bergabung bersama kami dengan penuh sukacita. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, kami mendorong Anda untuk dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda agar mereka dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Hanya kepada Allah saja kita memperoleh pengharapan dan kekuatan. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bagi Anda, telah tersedia buku ibadah harian jilid 3 untuk periode bulan Juli sampai September, yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WA di nomor 0811 588 580. Bagaimana caranya agar kita dapat berjalan dalam kehidupan yang bugar dan berbahagia? Temukan prinsip-prinsip dari firman Tuhan melalui ibadah kita kali ini dengan tema Bebas dari Kecemasan. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Anda juga dapat menyiapkan catatan untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan diri Anda. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, sembah kita kepada Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kau Allah yang layak kami puji untuk selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, amin, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Bahagia kami Tuhan ketika Engkau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan kami. Yesus, terima
bersama-sama angkat suaramu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji-Mu, memuji Yesus. Katakan, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji-Mu, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Memuji-Mu, Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur ku Bapa. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Kekhawatiran yang berjalan seiring dengan rasa cemas merupakan pandemi yang melanda seluruh dunia dari masa ke masa. Hal itu dapat kita lihat dari larisnya buku tulisan Dale Carnegie yang berjudul How to Stop Worrying and Start Living, atau bagaimana berhenti dari kekhawatiran dan mulai menjalani kehidupan. Walaupun diterbitkan lebih dari 70 tahun yang lampau, namun sampai saat ini buku tersebut masih dibeli dan dibaca orang. Sehingga buku tulisan salah seorang perintis pengembangan diri atau self-improvement, public speaking, dan interpersonal skills atau keterampilan dalam menjalin relasi antar pribadi yang sangat terkenal tersebut, sampai sekarang sudah terjual lebih dari 6 juta eksemplar. Tingginya penjualan buku ini secara tidak langsung menunjukkan betapa sangat banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Dan bahwasanya mereka ingin mendapatkan jalan keluar dari rasa cemas yang meliputi hati mereka. Kalau 70 tahun yang lampau saja sudah seperti itu. Apalagi di masa sekarang, yaitu dalam masa pandemi ini. Seperti yang saya kutip 2 minggu yang lalu dalam khotbah saya tentang mengatasi keputusasaan dalam ibadah untuk kaum profesi muda, Fusion, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PDSKJI, melaporkan pada dalam kurun waktu 5 bulan selama masa pandemi, yaitu dari bulan April sampai Agustus tahun 2020, dari antara 4.010 orang yang secara sukarela memeriksakan diri pada rumah-rumah sakit di 34 provinsi di Indonesia, didapati bahwa 65% dari antara mereka mengalami gangguan kecemasan. Suatu persentase yang sangat tinggi. Terlebih lagi, bila kita menyadari dampak negatif dari rasa cemas ini terhadap kesehatan jasmani, kesehatan kejiwaan, kebugaran sosial, dan kinerja kita. Berarti kemampuan untuk mengatasi kekhawatiran serta rasa cemas merupakan kesanggupan yang sangat diperlukan pada masa kini. Bahkan bukan hanya di masa kini saja, namun juga dari masa ke masa. Sehingga 2000 tahun yang lampau pun Alkitab sudah menulis tentang masalah ini. Hal tersebut nampak antara lain dalam nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Di situ Paulus menyebut hal ketiga yang harus dikerjakan oleh jemaat di Filipi agar apa yang ia tulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 9, yaitu Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka, akan mereka alami. Kedua hal yang pertama yang Paulus sampaikan telah saya bahas dalam 2 ibadah yang lalu secara berturut-turut. Yang pertama yaitu bersukacita senantiasa. Hal ini ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan telah saya bahas 2 minggu yang lalu. Yang kedua yaitu mengembangkan pengendalian diri. Hal itu ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dan telah saya uraikan pada minggu yang lalu. Sekarang yang ketiga yaitu bebas dari rasa cemas atau freedom from anxiety. Apabila ketiga hal tersebut yaitu bersukacita senantiasa, mampu mengendalikan diri dan bebas dari rasa cemas mewarnai hidup kita, maka damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Dengan kata lain, kita akan hidup dalam kehidupan yang lebih baik atau a better life. Hidup dalam kehidupan yang berbahagia. Apabila saudara mengharapkan kehidupan yang seperti itu, bacalah bersama saya nasihat yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya duga bagi sebagian besar dari saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini tidak terasa asing. Bahkan mungkin banyak di antara saudara yang bukan hanya pernah membacanya, namun juga telah menghafalkannya. Ayat-ayat firman Tuhan yang secara praktis
mengajar kita tentang bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran yang berjalan seiring dengan rasa cemas. Untuk itu ada 3 prinsip yang dapat kita ambil dari kedua ayat tersebut. Ketiga prinsip tersebut adalah yang pertama, berkaitan dengan perintah yang Tuhan utarakan, yaitu jangan khawatir. Saya ulang, prinsip yang pertama berkaitan dengan perintah yang Tuhan utarakan, yaitu jangan khawatir. Hal ini secara gamblang diutarakan di kalimat pertama dari ayat 6, yaitu Filipi pasal 4 ayat 6, kalimat pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita telaah kata khawatir yang digunakan di ayat ini. Di dalam bahasa Yunani, kata tersebut adalah merimnao, yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan antara lain menjadi worry atau khawatir dan anxious atau cemas. Sehingga dari sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kekhawatiran yang dimaksudkan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ini adalah rasa khawatir yang disertai dengan rasa cemas sehingga bersifat negatif. Sebab patut diketahui bahwa tidak semua kekhawatiran bersifat negatif. Karena di dalam satu sisi, kekhawatiran merupakan suatu mekanisme perlindungan diri atau defense mechanism yang dapat menghindarkan kita dari berbagai masalah yang tidak usah kita alami. Justru kalau orang secara harafiah tidak merasa khawatir tentang apapun juga, malahan ia akan mengalami berbagai masalah. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan rumah tanpa merasa perlu untuk menutup ataupun mengunci pintu rumahnya. Ia melakukannya tanpa merasa khawatir kalau pencuri masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Dengan sengaja ia membiarkan pintu rumah dalam keadaan terbuka karena berpegang pada prinsip hidup ini tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tentu ini merupakan suatu sikap yang ceroboh dan tidak bijaksana. Artinya tidak semua kekhawatiran bersifat negatif. Namun apabila kekhawatiran tersebut disertai dengan rasa cemas seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6, maka hal tersebut bersifat negatif dan tidak boleh mewarnai hidup kita. Kekhawatiran yang disertai rasa cemas seperti itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan ajarannya yang biasa disebut orang sebagai khotbah di bukit, yaitu yang dicatat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27. Di situ Tuhan Yesus mengemukakan 3 alasan mengapa merimnao atau kekhawatiran dengan rasa cemas tersebut merupakan hal yang negatif. Alasan yang pertama, karena kekhawatiran seperti itu bersifat tidak sehat. Hal itu Yesus kemukakan di ayat 25 sebagai berikut. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir atau merimnao akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa hidup adalah lebih penting daripada makanan dan pakaian. Karena itu janganlah kita khawatir tentang apa yang hendak kita makan, minum atau pakai. Sebab kekhawatiran seperti itu dapat membahayakan hidup kita, termasuk membahayakan jasmani kita. Penelitian yang dilakukan di Harvard University menunjukkan bahwa rasa cemas akan meningkatkan risiko terhadap kondisi kesehatan yang kronis. Di antaranya akan berpengaruh terhadap sistem pencernakan, sistem pernafasan, dan berkaitan dengan penyakit jantung. Karena itu jangan heran kalau orang yang terus-menerus hidup dalam rasa cemas akan mengalami gangguan mah atau asam lambung. Nafas yang bersangkutan menjadi tersengal-sengal karena sulit menarik nafas panjang. Dan jantungnya berdebar-debar. Bahkan pembuluh darah ke jantung akan mengalami penyumbatan. Singkat kata, rasa cemas bukan hanya berdampak negatif pada pikiran kita,
tetapi juga terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, kekhawatiran dengan rasa cemas tersebut merupakan hal yang negatif. Karena sikap tersebut tidak selaras dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Hal ini dikemukakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 26 seperti demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus berkata, apabila Allah bersedia memberi makan burung-burung di langit, apalagi kepada kita yang adalah anak-anaknya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katanya kepada orang-orang yang mendengarkan ajarannya. Artinya, kalau kita menyadari bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita tidak akan merasa cemas akan kehidupan kita. Pernahkah saudara melihat burung yang merasa cemas? Saya suka memberi makan kepada burung-burung yang berkeliaran baik di rumah saya maupun di gedung gereja. Untuk itu saya menaruh tempat makan bagi burung di dekat jendela ruang kerja saya, baik di rumah maupun di gereja. Saya lihat kalau tempat makan itu dalam keadaan kosong, burung-burung yang biasa datang ke situ untuk makan makanan yang saya sediakan tetap nampak tenang-tenang saja. Mereka tidak jadi terpekur, cemas, dan merasa stres. Tidak. Tentu dengan hidup tanpa merasa khawatir bukan berarti mereka tidak berusaha untuk mencari makanan. Mereka tidak hanya duduk menunggu sampai Allah mengirim hujan beras atau ulat untuk mereka makan. Tidak, mereka akan terbang mencari makanan. Namun mereka melakukannya tanpa rasa khawatir atau cemas. Seharusnya sikap seperti itulah yang ada pada diri kita. Hidup tanpa rasa cemas. Sebab percaya bahwa Allah adalah Bapa kita yang bersedia memelihara hidup kita, anak-anaknya, secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kekhawatiran dengan rasa cemas tersebut merupakan hal yang negatif. Karena sikap tersebut tidak produktif. Hal ini diutarakan Tuhan Yesus di ayat 27 sebagai berikut. Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata-kata yang Yesus ucapkan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tidak akan meningkatkan kualitas dari kehidupan kita. Bahkan sebagian besar dari hal yang kita khawatirkan tidak akan menjadi kenyataan. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh Don Joseph Gouy, seorang neuropsychologist dari Stanford Medical School, salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat. Ia menulis bahwa 85% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Artinya, apabila kita memenuhi hati kita dengan rasa cemas, maka hal itu adalah sama dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Tidaklah mengherankan apabila kata merimnao yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, ia tulis dalam bentuk kata kerja present imperative active. Present artinya bersifat terus-menerus atau senantiasa. Imperatif artinya suatu keharusan. Active artinya kitalah yang harus bertanggung jawab untuk bertindak. Present imperatif artinya di setiap saat, kapanpun, dalam keadaan yang bagaimanapun, kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran dan rasa cemas. Aktif artinya rasa khawatir merupakan suatu pilihan. Kitalah yang harus memilih apakah kita mau hidup dalam kekhawatiran atau bebas dari keadaan tersebut. Kitalah yang harus memutuskan apakah kecemasan akan mewarnai hidup kita atau tidak. Kitalah yang harus bertindak secara aktif, yaitu entah memenuhi pikiran kita dengan rasa cemas atau menghapuskannya dari dalam hidup kita. Selanjutnya, prinsip yang kedua berkaitan dengan jalan keluar yang Tuhan berikan, yaitu berdoalah. Saya ulang, prinsip yang kedua berkaitan dengan jalan keluar yang Tuhan berikan, yaitu berdoa.
doalah. Disinilah keputusan atau pilihan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran serta kecemasan kita lakukan secara praktis. Sebab ketika mendengar perintah Tuhan agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tentu pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana kita dapat melaksanakan perintah tersebut? Bagaimana kita dapat menghapus rasa cemas dari dalam diri kita? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan oleh Paulus di dalam kalimat kedua dari Filipi pasal 4 ayat 6. Di situ ia menulis seperti demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 kalimat kedua. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebaliknya dari merasa khawatir, dinasihatkan agar kita menyatakan segala keinginan kita kepada Allah, yaitu melalui doa. Bukannya hidup menyimpan kecemasan, kepada kita diperintahkan untuk mengungkapkan harapan dalam hati kita kepada Allah melalui permohonan dengan ucapan syukur. Itulah jalan keluar yang Tuhan berikan agar kita bebas dari kekhawatiran serta rasa cemas yang menguasai hati. Di dalam ayat tersebut terdapat 3 kata penting yang perlu memperoleh perhatian kita. Kata yang pertama yaitu doa, yang artinya adalah berbicara kepada Tuhan. Kata ini bersifat generik. Karena dalam berbicara kepada Tuhan, tujuan orang dapatlah beraneka rupa. Sama seperti maksud kita dalam berbicara kepada seseorang dapat bermacam-macam. Apabila hal ini kita terapkan dalam kaitan berbicara kepada Allah, maka salah satu maksud yang pertama dan yang utama dari berdoa adalah memuji serta menyembah Tuhan. Tentu doa bukan hanya berisi pujian dan penyembahan kepada Allah. Namun sebagaimana layaknya dalam berbicara kepada pribadi yang kita hormati, maka pertama-tama yang kita lakukan adalah menyampaikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Adalah tidak pantas. Kalau begitu bertemu muka, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah langsung mengajukan rangkaian permintaan kepada orang tersebut. Di dalam kaitan tugas dan pelayanan saya, berkali-kali saya berjumpa dengan kepala negara kita. Mulai dari Presiden Soeharto sampai kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam berbagai perjumpaan tersebut, saya berkesempatan untuk mengutarakan berbagai hal kepada Presiden. Apa yang saya sampaikan berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan dari pertemuan tersebut. Tetapi satu hal yang sama. Semua pembicaraan selalu diawali dengan ucapan penghargaan kepada Presiden karena bersedia untuk menerima saya dan tim yang menyertai diri saya. Pertama-tama saya akan berkata, terima kasih Bapak atau Ibu Presiden untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dalam bertatap muka dan menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Ibu atau Bapak. Adalah tidak pantas kalau sebelum saya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, saya langsung nyerocos dan mengemukakan pendapat, pikiran, ataupun harapan kepada yang bersangkutan. Saya harus menyampaikan penghargaan terlebih dulu kepada Presiden. Sebab bila saya diizinkan untuk bertemu dan berbicara dengan yang bersangkutan, hal itu merupakan suatu kehormatan. Demikian pula halnya kalau kita berbicara dengan Allah. Hal yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah memuji dan menyembah Dia. Atau yang biasa disebut sebagai adorasi atau adoration dalam bahasa Inggris. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mengajar para muridnya tentang berdoa? Seperti yang dicatat dalam Matius pasal 6 ayat 9. Ia mengajar mereka agar mengawali doa mereka dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itulah adoration. Itulah pujian dan penyembahan kepada Allah. Patut dipahami bahwa kekhawatiran dan adorasi kepada Tuhan merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau hati kita dipenuhi dengan kecemasan, maka sukar bagi kita untuk memuji-muji Tuhan.
semakin tinggi tingkat kecemasan dan kekhawatiran dalam hati kita, semakin akan berkurang adorasi kita kepadanya. Sebaliknya, semakin kita memuji-muji Tuhan, maka akan semakin berkurang pula kekhawatiran di dalam hati kita. Semakin kita meningkatkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka akan semakin menurun tingkat kecemasan di dalam hati kita. Berarti, bagaimana kita dapat menghapus rasa cemas dan khawatir dalam hati kita? Gantilah rasa khawatir tersebut dengan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Semakin besar serangan dari rasa cemas terhadap diri kita, maka haruslah semakin gencar kita memuji dan menyembah Tuhan. Semakin kerap rasa khawatir datang dan berupaya untuk menguasai hati kita, maka semakin sering kita harus melakukan adorasi kepada Tuhan kita. Ingat apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia berada dalam keadaan yang terjepit, yaitu karena dikejar-kejar oleh Raja Saul yang bermaksud untuk mencelakakan dirinya. Di dalam Mazmur pasal 57 ayat 9, Daud berkata, "Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar." Berarti ketika keadaan di sekelilingnya sedang kelam, Daud tidak membiarkan rasa cemas menguasai dirinya. Tetapi inilah yang ia lakukan. Ia membangunkan fajar. Ia mengusir kegelapan dan menghapus kekhawatiran dengan cara memuji-muji Tuhan. Jadi, apa yang perlu saudara lakukan untuk mengatasi rasa cemas dan khawatir? Pujilah Tuhan dan sembahlah Dia. Dengan melakukan adorasi, saudara sedang membangunkan fajar. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, saudara menghapus kekhawatiran dari dalam hatimu. Kalau saudara memahami hal ini, tulislah pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini kalimat, "Dengan memuji dan menyembah Tuhan, aku mengatasi kekhawatiran dalam hatiku." Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan imanmu bahwa adorasi kepada Tuhan akan menghapus rasa cemas dari dalam dirimu. Selanjutnya, kata kedua di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang perlu mendapat perhatian kita adalah kata permohonan. Artinya, sesudah kita menyampaikan pujian dan penyembahan sebagai penghargaan atau adorasi kita kepada Tuhan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menyampaikan permohonan kepadanya. Di dalam menyampaikan permohonan, kita bukan hanya sekadar memberi informasi kepada Tuhan tentang apa yang kita perlukan. Ingat, Allah adalah pribadi yang maha tahu. Sehingga tanpa usah kita memberitahukan apa yang kita perlukan, sesungguhnya Dia sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Tidak pernah Tuhan berkata, "Oh ya, saya baru tahu tentang hal itu." Tidak. Dia adalah pribadi yang maha tahu. Lalu, mengapa kita harus menyampaikan permohonan kepadanya? Di dalam menyampaikan permohonan, kita bukan memberi informasi kepada Tuhan dan meminta agar Dia menyesuaikan dirinya dengan keinginan kita. Tetapi justru kitalah yang menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Dan kalau kehendak kita sesuai dengan kehendaknya, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Sebab kehendaknya pasti akan terlaksana dengan sempurna tepat pada waktunya. Lebih lanjut, kata yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 adalah ucapan syukur. Perhatikan kalimat di dalam ayat tersebut. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini kepada kita diperintahkan agar sementara menyampaikan permohonan kepada Tuhan, kita juga mengutarakan ucapan syukur kepadanya. Artinya, sebelum menerima jawaban atas permohonan yang kita ajukan, kita sudah terlebih dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Lazimnya, hanya sesudah doa kita dikabulkan, barulah kita akan mengucap syukur. Tetapi di sini justru diajarkan
Agar sebelum menerima jawaban, kita sudah terlebih dulu bersyukur. Itulah yang disebut dengan langkah iman. Apabila bersyukur sesudah menerima jawaban merupakan respon kita terhadap kebaikan Tuhan, maka bersyukur sebelum memberi jawaban merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Dan iman yang seperti itu tidak akan sia-sia. Iman kepada Tuhan akan menghapus kekhawatiran dan rasa cemas serta mengundang uluran pertolongan Tuhan. Berarti di sini berlaku hukum tabur tuai. Kalau saudara ingin menuai jawaban Tuhan atas permohonan yang kau sampaikan kepadanya, saudara harus menabur dulu ucapan syukur kepadanya. Sama seperti kalau saudara ingin menuai berkatnya, saudara juga perlu menabur terlebih dulu ucapan syukur, termasuk dalam bentuk persembahan secara keuangan kepadanya. Menabur bukan dengan arti untuk memancing Tuhan agar Dia memberkati dirimu. Bukan. Tetapi menabur sebagai langkah iman yang tidak akan dikecewakannya. Sekarang, prinsip yang ketiga berkaitan dengan janji yang Tuhan sampaikan, yaitu damai sejahtera. Prinsip yang ketiga, saya ulang, berkaitan dengan janji yang Tuhan sampaikan, yaitu damai sejahtera. Kepada orang yang menaati langkah-langkah yang Ia ajarkan, yaitu memuji, menyembah, dan memohon serta bersyukur kepadanya, Tuhan berjanji bahwa Ia akan melimpahi mereka dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang menghapus kekhawatiran dan kecemasan. Hal ini ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di ayat ini yang Tuhan janjikan bukan sekadar damai sejahtera, namun lebih tepatnya damai sejahtera Allah atau the peace of God. Artinya damai sejahtera yang ada pada diri Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal karena tidak tergantung pada keadaan, baik keadaan diri kita maupun keadaan sekitar kita. Paulus menulis bahwa damai yang ada pada diri Allah itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kata memelihara ini dalam bahasa Yunani adalah phoreo, yang artinya adalah menjaga atau to guard. Memang ketika melihat besarnya kesulitan yang ia hadapi dan membandingkannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya, orang akan merasa cemas dan khawatir. Tetapi apabila kita bergantung pada Tuhan, maka damainya yang akan menjaga hati kita, sehingga kekhawatiran maupun rasa cemas tidak akan mampu masuk, apalagi menguasai hati kita. Prinsip itulah yang ditulis oleh Dale Carnegie dalam bukunya How to Stop Worrying and Start Living yang telah saya kemukakan di awal uraian firman Tuhan ini. Di situ ia menulis bahwa beberapa tahun sebelum Henry Ford meninggal dunia, ia sempat mewawancarai industriawan, pengusaha besar, dan pemilik pabrik mobil Ford yang sangat terkenal tersebut. Dale Carnegie berkata bahwa sebelum bertemu dengan Henry Ford, ia mengira bahwa dirinya akan bertemu dengan pribadi yang nampak tegang karena bertahun-tahun membangun dan mengelola salah satu perusahaan terbesar di dunia. Tetapi Dale Carnegie merasa sangat terkesima ketika ia melihat betapa tenang dan teduh Henry Ford di usianya yang sudah 78 tahun itu. Carnegie bertanya, apakah Henry Ford pernah merasa khawatir? Dan Henry Ford menjawab, "No, I believe God is managing affairs and that He doesn't need any advice from me. With God in charge, I believe that everything will work out for the best in the end. So, what is there to worry about?" Tidak, saya percaya Tuhan mengelola segala sesuatu dan Dia tidak memerlukan nasihat apapun dari diriku. Dengan Tuhan memegang kendali, saya percaya bahwa segala sesuatu
akan berakhir dengan yang terbaik. Jadi, apa yang harus dikhawatirkan? Kalau Henry Ford dapat berkata seperti itu, maka semua kita yang telah mendengar janji Tuhan dan jalan keluar yang ia berikan di dalam Filipi pasal 4, 6-7. Tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa khawatir. Seharusnya dapat mengucapkan hal yang sama. Kalau kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang memegang kendali atas segala perkara, apa yang harus kita khawatirkan? Kalau Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib yang memegang hari esok kita, apa yang harus kita cemaskan? Oleh Yesus Kristus, kita dapat hidup di dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu tidak terbatas. Kami percaya kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi diri-Mu. Tidak yang sukar bagi diri-Mu. Kalau Engkau menyuruh kami berdoa, artinya Tuhan, Engkau bersedia mendengar doa kami. Dan kalau kami menyampaikan permohonan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami memiliki jaminan yang pasti bahwa permohonan kami tidak akan sia-sia. Karena rencana-Mu dan kehendak-Mu yang sempurna pasti akan Engkau genapi tepat pada waktunya. Dalam keyakinan akan semua itu, dengan bergantung dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami memandang hari esok, menyambut masa depan tanpa khawatir dan cemas. Karena percaya Tuhan yang pegang kendali atas segala perkara. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Tuhan yang pegang kendali atas masa depan kami. Kalau Engkau dalam kasih-Mu telah menghapuskan masa lampau kami yang kelam. Dan menyediakan masa depan yang cerah. Serta menyertai hidup kami di sepanjang perjalanan hidup. Dan tidak akan pernah meninggalkan kami karena Engkau setia. Dalam penyertaan-Mu itu kami akan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang sedang merasa resah, cemas dan khawatir. Ulurkan tangan kasih-Mu, menjamah setiap hati itu, meneduhkan badai dalam hidup mereka, membuka mata hati mereka untuk memandang Engkau ya Tuhan Yesus, dan percaya janji-Mu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya berdoa, anugerahi anak-anak-Mu dengan damai-Mu, damai yang melampaui segala akal itu, memenuhi hati, jiwa, dan pikiran mereka. Saya berdoa saat ini, semua kekhawatiran kami katakan Kau tidak punya hak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, rasa cemas kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, alami kebebasan. Dalam nama Yesus, alami kemerdekaan. Sambut hari depan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, ulurkan tangan pertolongan-Mu yang menyembuhkan, yang membuka jalan, yang membuka pintu, dan menyediakan pengharapan. Karena mujizat-Mu belum berakhir dan kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Sembuhkan mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam persoalan ekonomi mereka, sembuhkan rumah tangga mereka, sembuhkan masa depan mereka, pulihkan hati mereka. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami mengangkat doa. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kemenangan
Serahkanlah beban dan pergumulan Anda kepada Tuhan, karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda melalui WA ke nomor 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumulan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Mari tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang limpah dengan rahmat, kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur kami. Di masa yang tidak mudah ini, Engkau telah menunjukkan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan pertolongan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dan juga untuk studi anak-anak kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang meyakinkan kami bahwa di dalam Tuhan Yesus kami dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik. Hidup di dalam damai sejahtera. Kami tidak perlu khawatir di masa yang tidak mudah ini, karena Tuhan sanggup menolong kami. Engkau berkenan memberkati setiap kami yang berharap kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Karena kami percaya, Engkau mampu menolong kami. Engkau sanggup melindungi kami dari segala mara bahaya. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, peganglah tangan kami, supaya kami dapat hidup di dalam terang firman-Mu. Sehingga setiap kami mempunyai relasi yang semakin indah dengan Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sekarang dengan bersandar akan kasih Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.